Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mas Agus Saiful Amin, guru SD 11 Kota Lubuk Linggau. Dalam hal ini saya akan membuat video tentang aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah. Baik, pertama kita ke pembahasan di sini. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu berubah? Bagaimana cara mewujudkannya? Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara menggunakan berbagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dan dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik serta letak geografis tempat tinggal peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Untuk itu, kurikulum perlu diadakan revisi atau bahkan penggantian sama sekali minimal satu kali dalam 10 tahun. Sebagai ilustrasi, pada zaman saya menjadi murid dahulu, guru hanya menggunakan papan tulis hitam dan kapur tulis. Sedangkan kami, para siswa, hanya menggunakan buku tulis, pensil, dan kalau yang kaya menggunakan pena. Berbeda dengan siswa zaman sekarang, di mana kita temui bahwa siswa, sesuai dengan gambar ini, siswa belajar menggunakan gadget atau alat-alat elektronik yang sudah sangat canggih, baik itu laptop, itu Android, maupun Chromebook, dan lain sebagainya. Dan mereka bisa belajar secara daring, berbeda dengan zaman dahulu. Alasan kurikulum harus berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, untuk menyiapkan generasi mendatang yang mempunyai visi atau generasi visioner. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dan menyusun kurikulum operasional sekolah. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan haruslah bersifat dinamis, artinya dapat dirubah kapanpun dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta budaya, dan dapat diadaptasi sesuai dengan keadaan geografis daerah tempat satuan pendidikan tersebut. Bagaimana cara mewujudkannya? Maksudnya di sini mewujudkan perubahan kurikulum. Ini merupakan kesimpulan hasil dari refleksi saya dengan audiens bahwa seluruh komponen masyarakat, yaitu orang tua, sekolah, dan lingkungan haruslah menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar serta kepentingan hasil belajar peserta didik sebagai dasar untuk mengembangkan atau pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang hanya untuk kebutuhan peserta didik.
Ini bukti aksi nyata saya di blog pribadi, yaitu blog Epo Lintang. Ini merupakan blog saya pribadi. Kemudian di sini ada foto-foto saya waktu berkoordinasi dengan kepala sekolah ini. Kemudian ini posisi saya ketika mengajar. Ini saya sewaktu berkoordinasi dengan guru-guru dan pengawas. Ini adalah pengawas Ibu Agustina. Dan ini ketika saya mensosialisasikan dengan mahasiswa PPL. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.